Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin, materi sebelumnya, masih mengenai nilai mutlak juga. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini, kita bisa menggunakan tiga cara. Yang pertama dengan menggunakan definisi, yang kedua dengan menggunakan garis bilangan, yang ketiga dengan menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, ini sifat yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya ya. Misalkan ada sebuah kasus seperti ini. Seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke dalam inkubator selama 2 hari. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator tersebut. Jadi ini gambar inkubatornya. Jadi suhu yang diharapkan itu adalah 34 derajat Celcius. Nah, boleh menyimpang, kan ada pengaruh suhu ruangan juga ya. Nah, itu boleh menyimpang maksimal 0,2 derajat Celcius. Nah, menyimpang itu kan bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Nah, seperti itu. Kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Ini ya, tadi suhu yang diharapkan itu adalah sebesar 34 derajat Celcius. Kemudian karena ada pengaruh suhu ruangan, pastikan suhunya bisa berubah-ubah. Nah, maksimal perubahannya itu adalah 0,2 derajat Celcius. Nah, ini kan bisa bertambah atau bisa berkurang sebesar 0,2 derajat Celcius ya. Sehingga kita bisa membuat pertidaksamaan nilai mutlaknya menjadi seperti ini. T ini adalah suhu inkubatornya, 34 derajat ini adalah suhu yang diharapkan, kemudian ini besar penyimpangannya. Nah, jadi perubahan suhu inkubator yang diharapkan itu adalah sebesar 0,2 derajat seperti itu, maksimal itu 0,2. Setelah kita mendapatkan model matematikanya, kita selesaikan, kita cari T-nya. Yang pertama yaitu menggunakan definisi. Masih ingat definisi nilai mutlak kemarin ya? Tadi kan mutlaknya T min 34. Nah, mutlak T min 34 itu kan sama dengan T min 34 jika T-nya lebih dari 34, atau min T min 34 jika T-nya kurang dari 34. Nah, ini definisi nilai mutlak yang kemarin. Sehingga kita bisa memperoleh T kurang dari 34, T min 34 kurang dari 0,2 dan min T min 34 kurang dari 0,2. Atau bisa kita tulis menjadi seperti ini. T min 34 kurang dari 0,2 ini sama ya. Kemudian ini minnya kita hilangkan dengan dibagi min 1 atau dikali min 1. Ketika pertidaksamaan dikali negatif atau dibagi negatif, tandanya kan berubah. Awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Nah, ini menjadi min 0,2 seperti itu. Sehingga kita bisa menulisnya menjadi mutlak min 34 kurang dari sama dengan 0,2 itu menjadi min 0,2 ini kurang dari atau sama dengan T min 34 kurang dari sama dengan 0,2 seperti ini. Nah, ini menjadi satu kalimat. Awalnya kan dua kalimat ini ya. Nah, kita bisa tulis menjadi seperti ini. Selanjutnya kita sederhanakan. Biar 34 nya hilang, ini kan min ya, kita tambah dengan 34 semua.
min 0,2 ditambah 34 kan menjadi 33,8. T min 34 ditambah 34 kan menjadi T, 34 nya hilang, kemudian 0,2 ditambah dengan 34 menjadi 34,2 seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa interval perubahan suhu inkubator adalah antara 33,8 derajat Celcius sampai 34,2 derajat Celcius dari sini tadi. Oke, ini yang menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan definisi. Kemudian kita gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan garis bilangan. Oke, perhatikan garis bilangan berikut. Suhu yang diharapkan tadi kan 34 ya. Kemudian perubahan suhunya itu maksimal 0,2. Tadi perubahan suhu itu bisa bertambah. Kalau bertambah kan berarti garis bilangannya ke kanan. Atau berkurang. Kalau berkurang kan garis bilangannya ke kiri seperti ini. Nah, sehingga 34 bisa ditambah 0,2 menjadi 34,2 atau dikurangi 0,2 menjadi 33,8 ini. Oke, sehingga berdasarkan garis bilangan tersebut kita peroleh interval perubahan suhu inkubatornya adalah antara 33,8 derajat Celcius sampai 34,2 derajat Celcius, seperti itu. Oke, kemudian cara yang ketiga menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, oke, tadi kan kalimat matematikanya atau model matematikanya kan seperti ini ya. Mutlak T dikurangi 34 kurang dari sama dengan 0,2. Nah, menggunakan sifat ini kita bisa merubahnya menjadi akar T min 34 kuadrat kurang dari sama dengan 0,2. Jadi mutlaknya hilang, kemudian diganti menjadi akar, kemudian dikuadratkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akarnya ini. Untuk menghilangkan akar kita kuadratkan kedua ruas. Oke, akar T min 34 kuadrat kemudian dikuadratkan lagi, itu kan akarnya hilang, tinggal yang di dalam akar ini ya, T min 34 kuadrat kurang dari sama dengan 0,2, ini juga dikuadratkan. Oke, jadi dikuadratkan kedua ruas seperti itu. Kemudian 0,2 kuadratnya ini kita pindah ke ruas kiri. Awalnya kan positif ya, dipindah ke sini jadi min seperti itu. Kemudian kita faktorkan. Cara-cara pemfaktoran dibuka lagi dulu kelas 9. Nah, biar ingat lagi, biar mudah nanti. Oke, ketemulah T min 33,8 dikalikan T min 34,2 kurang dari sama dengan 0, seperti itu. Nah, ketika sudah membentuk pertidaksamaan seperti ini, sudah difaktorkan, kita cari nilai T-nya. T-nya yaitu 33,8 dan T-nya sama dengan 34,2. Nah, hati-hati karena ini pertidaksamaan, kita harus buat garis bilangannya. Oke. Nah, untuk membuat garis bilangan ini kita letakkan dua bilangan T-nya tadi. T-nya kan 33,8 sama 34,2. Selanjutnya, lihat di sini. Ini T-nya kan koefisiennya positif ya. Kalau koefisiennya positif, jadi mulainya di sini plus, kemudian di tengah ini min, di sini plus. Nanti saya ajari lebih lanjut. Oke, maka diperoleh interval perubahan suhu inkubatornya sama seperti tadi. Oke, ini cara yang ketiga. Oke, masih mudah ya. Nah, mudah-mudahan bisa menerima dengan baik seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi, ketika teman-teman mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak, itu selain menggunakan 3 cara di atas, kita bisa menggunakan sifat-sifat berikut ini. Nah, misalkan untuk setiap A, X, dan Y bilangan real berlaku ini.
Yang pertama, ketika ada mutlak X kurang dari sama dengan A, di mana A-nya lebih dari sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Kalau di sini pakai sama dengan, di sini juga pakai sama dengan. Ketika di sini tidak pakai sama dengan, di sini juga nggak pakai sama dengan. Seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jika mutlak X kurang dari sama dengan A dan A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka pertidaksamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian. Kenapa? Mutlak X ini tidak mungkin bernilai negatif, seperti itu. Jadi kalau ada mutlak X kurang dari sama dengan A, A-nya negatif, itu tidak mungkin, seperti itu. Nah, ini yang kemarin banyak salah ketika mengerjakan latihan soal ya. Oke, kemarin masih ada yang jawab di dalam mutlak itu negatif, seperti itu, nilai mutlaknya negatif. Nah, itu salah, banyak yang salah kemarin. Oke, kita lanjutkan. Ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, ketika ada mutlak X lebih dari sama dengan A dan A-nya lebih dari sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah X-nya kurang dari sama dengan min A atau X-nya lebih dari sama dengan A. Jadi dua-duanya ini memenuhi, seperti itu. Kemudian yang keempat, jika ada mutlak X lebih dari mutlak Y, maka X kuadrat lebih dari Y kuadrat. Ini kedua ruas dikuadratkan, seperti itu. Oke, jadi kalian bisa menggunakan 4 sifat ini untuk mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Oke, jadi yang pertama, mutlak 3 min 2x kurang dari 4. Kemudian yang kedua, mutlak x per 2 ditambah 5 lebih dari sama dengan 9. Yang ketiga, mutlak x plus 5 lebih dari mutlak 1 min 9x. Oke, kita gunakan sifat-sifat yang tadi ya. Yang nomor 1 dulu. Ketika ada mutlak 3 min 2x kurang dari 4. Oke, kalau di sini kurang dari 4, kita bisa pakai sifat yang pertama tadi. Ini kan positif ya. Kita pakai sifat yang pertama. Jadi yang di dalam mutlak itu di antara min 4, 4-nya itu dari sini. Dari min 4, ini yang di dalam mutlak 3 min 2x kurang dari 4-nya dari sini juga. Seperti itu. Oke, tinggal kita selesaikan. Biar ini 3-nya hilang, berarti kan dikurangi 3 semua ya. Semua ruas dikurangi 3. Min 4 dikurangi 3, min 7. 3 dikurangi 3 habis, tinggal min 2x. 4 dikurangi 3, ini 1. Nah, terus dibagi dengan min 2, biar tinggal x-nya aja. Kan kita mau nyari nilai x-nya aja ya. Semua ruas dibagi dengan min 2. Hati-hati ketika dibagi negatif, itu tandanya berubah. Oke, jadi min 7 dibagi dengan min 2 kan 7 per 2. Awalnya kan di belakang, sekarang pindah ke depan, seperti ini. Ini dibagi min 2, tinggal x, kemudian 1 dibagi min 2, tinggal min setengah. Nah, tempatnya berubah, karena tadi dibagi dengan negatif, seperti itu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana min setengah kurang dari x kurang dari 7 per 2, seperti itu. Kemudian kita lanjut yang nomor 2. Mutlak x plus 5 lebih dari sama dengan 9. Nah, ini kalian bisa pakai sifat yang nomor 3. Oke, kalau ini lebih dari, berarti penyelesaiannya adalah x per 2 ditambah 5, ini yang di dalam mutlaknya, kurang dari sama dengan, karena di sini pakai sama dengan, berarti kurang dari sama dengan min 9, 9-nya dari sini, atau x per 2 ditambah 5 lebih dari sama dengan 9, 9-nya dari sini juga. Oke, tinggal disederhanakan. Plus 5-nya ini pindah ke ruas kanan, jadinya kan min 9 dikurangi 5 kan jadinya min 14. Ini juga sama.
9 dikurangi 5 jadinya 4. Oke. Nah, untuk mencari X-nya di sini kan per ya. Kalau per berarti dikalikan dengan 2. Biar 2-nya hilang di sini. X per 2 dikalikan 2 tinggal X min 14 dikalikan 2 menjadi min 28. Oke. Karena dikalikan dengan 2, dikalikan dengan bilangan positif, ini tandanya tetap beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi dibagi dengan min 2, dibagi dengan negatif, berarti tandanya berubah. Oke. Tapi kalau dibagi atau dikali dengan positif, tandanya tetap. Kemudian ini dikalikan 2 menjadi 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya kurang dari sama dengan min 28 atau X-nya lebih dari 8, seperti itu. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Mutlak X plus 5 lebih dari mutlak 1 min 9X. Nah, ini bisa pakai sifat yang nomor 4. Kita kuadratkan kedua ruas. Jadinya seperti ini ya. Oke, ini tinggal dikuadratkan tadi. X plus 5 dikuadratkan, hasilnya X kuadrat plus 10X plus 25. Kemudian 1 min 9X dikuadratkan, hasilnya ini 1 min 18X plus 81X kuadrat. Nah, terus dijadikan satu ruas. Boleh ini pindah ke ruas kanan atau ini pindah ke ruas kiri. Dijadikan satu ruas. Nah, saya pakai yang sebelah kiri ini, saya pindah ke ruas kanan. Jadikan 81X kuadrat, ini jadi min, dikurangi X kuadrat, jadinya kan 80. 80X kuadrat, kemudian 18, ini plus pindah ke sini jadi min juga. Jadi min 18 dikurangi min 10 jadinya min 28. 1 dikurangi 25 jadinya min 24, seperti itu. Kemudian saya sederhanakan, dibagi dengan 4 semua. Oke, dibagi dengan 4 semua. 80 dibagi 4 tinggal 20X kuadrat. 28 dibagi 4 min 27X. Kemudian min 24 dibagi dengan 4, ini min 6. Nah, kurang dari 0. Ini saya ubah aja tempatnya seperti itu, biar nanti nggak bingung. Kemudian difaktorkan, ketemunya 5X plus 2 dikalikan 4X plus 3, dicari nilai X-nya. Oke, dicari nilai X-nya. Ketemunya X-nya min 2/5 dan X-nya sama dengan 3/4. Oke, karena ini pertidaksamaan, berarti harus pakai garis bilangan. Caranya gimana? Ini X-nya kita tempatkan di sini, yang lebih kecil di sebelah kiri. Oke, kemudian lihat koefisien X kuadratnya. Kalau koefisien X kuadratnya positif, di sini mulainya dari positif. Positif, negatif, positif. Kalau di sini koefisien X kuadratnya negatif, sini mulainya juga negatif, jadi negatif, positif, negatif, seperti itu. Oke, kemudian Pak, ini kok ada yang dikotai. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Kenapa kok daerahnya yang negatif bukan yang positif? Karena di sini kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kan negatif ya. Kalau di sini lebih dari 0, berarti yang dikotai yang positif, seperti itu. Oke, sehingga daerah penyelesaiannya itu adalah yang di antara min 2/5 sampai 3/4, atau bisa kita tulis menjadi min 2/5 kurang dari X kurang dari 3/4. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Saya harap kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Nanti misalkan ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.